di dalam pertanian ini jangan membuat definisi yang masih ragu-ragu. Jadi harus benar-benar teori dipraktekkan, hasilnya betul, bagus, baru kita dipublikasikan. Kenapa? Di pertanian ini mahal. Kita jangan memberikan definisi atau satu ilmu tentang masalah pertanian yang masih ragu-ragu dan belum dipraktekkan. Karena ketika dipraktekkan dengan investor ataupun orang-orang yang mau berkebun, itu mahal. Jadi hasilnya kurang, tidak maksimal, kasihan. Berangkat dari hobi aja, sekalipun basic Bapak itu bukan dari pertanian, tapi faktor turunan juga nggak ada, lahir aja, otodidak. Dan kita banyak bergaul, kebetulan di Bogor ini kan ada IPB nih, Institut Pertanian Bogor, banyak gaul dengan orang-orang IPB, ya akhirnya terobsesi, jadi terbawa kita. Di samping hobi, dan juga ini ada peluang bagus di pertanian ini, karena hasil endingnya itu dari misalkan nih sayurannya dijual, terus ke tanaman buahnya dijual. Nah, orang-orang nggak ada yang bosan ke buah-buahan. Contohnya jamu kristal ini kan, apalagi jamu kristal ini salah satu produk yang baru yang dibawa oleh orang Taiwan di sini. Kenapa enggak saya tangkap gitu kan? Dan alhamdulillah ternyata udah hampir 12 tahun ini menggeluti di dunia berkebun, bertani jamu kristal ini, hasilnya lumayan gitu kan. Terutama kami ini dari Nusagro, baik pun pribadi, bisa menyerap tenaga kerja. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Jadi semuanya itu bisa membagi nikmat, membagi rasa dengan orang lain. Menyerap tenaga kerja terutama. Setiap usaha pasti ada modal. Satu kemauan, terutama ini duit ya. Walaupun diawalinya dengan darurat, dengan modal yang sangat kecil sekali, tapi kemauan kita banyak. Dan juga kita berangkat dulu itu memang kita nggak langsung ke perkebunan, kita bikin bibit dulu. Dari punya bibit 1 digedein, dicangkok menjadi 3 dicangkok lagi, dibibitkan lagi menjadi 10 jadi 100 jadi 1000. Nah inilah sekarang mungkin udah ratusan ribu. Bahkan kami tidak fokus di buah aja, kita juga jual bibit. Dan alhamdulillah kita buka juga website, itu ada Nusagro, Song Bibit juga gitu ya, dan juga bermitra dengan jaringan-jaringan website lainnya. Dan kita juga jual bibit sampai ke luar pulau, Kalimantan, Sulawesi. Nah itu diantaranya hasil daripada berkebun jamu kristal ini. Dan juga jamunya juga kita jual di sini, ada offline, online. Jadi kalau berbicara modal, sebetulnya kemauan dulu. Modal itu dengan asal kemauan yang keras, modal kecil apapun kita bisa berangkat. Sebetulnya kalau masalah ilmu, teori, kalau sekarang zaman media ya, kita di YouTube, buka aja di internet, teknik jamu kristal breng, teori jamu kristal breng, mau nanam apa saja sudah ada di situ, mau bikin pupuk apa aja udah ada sebetulnya. Cuman itu teori. Yang paling penting lagi teori dengan praktek. Nah ini kebetulan kan dulu ada program yang dari Taiwan nih. Dia bawa bibit jamu kristal nih. Dia kerjasama dengan IPB. Dia mencoba untuk menanam jamu kristal di daerah Bogor ini. Ya Bapak sebagai warga yang tadi hobi, kita mencoba merapat tuh dengan orang-orang Taiwan. Ya, sekalipun tidak formal, kita ngintip-ngintip ilmunya gitu kan. Di samping kita juga nanya-nanya dengan orang-orang ASDF yang kerja di sana. Terus juga kita lihat-lihat di website gitu kan. Kita ngintip-ngintip dan dipraktekkan. Memang prosesnya nggak gampang. Ketika teori dipraktekkan dengan prakteknya itu kadang-kadang tidak bersimbangan sih, agak sedikit nyimpang gitu. Tapi ketika teori masuk, kita praktekkan, oh gini, hambatannya ini, kelebihannya ini gitu kan. Jadilah ilmu yang sebagai SOP kita di Nusagro ini. Nah gitu, karena gini, di dalam pertanian ini jangan membuat definisi
yang masih ragu-ragu. Jadi harus benar-benar teori dipraktekkan, hasilnya betul, bagus, baru kita dipublikasikan. Kenapa? Di pertanian ini mahal. Kita jangan memberikan definisi atau satu ilmu tentang masalah pertanian yang masih ragu-ragu dan belum dipraktekkan. Karena ketika dipraktekkan dengan investor ataupun orang-orang yang mau berkebun, itu mahal. Jadi hasilnya kurang, tidak maksimal, kasihan. Kita belak-belakan ya hamanya ini. Ya, kenapa si kebun ini harus dipagar? Karena jamu kristal ini premium banget. Nah, ketika orang nyoba, kok enak? Lihat di swalayan harganya 30.000 atau 25.000. Wes, besok nyoba lagi enak. Satu kemudian dia ngambil pakai karung dijual. Nah, itu keamanan loh. Itu hama, Hama terbesar ya. Nah, ada lagi hama yang memang khusus buat tanaman jambu. Itu misalkan nih, kenapa sih ini? Ini contoh nih. Ini buah dibungkus. Gitu kan? Ini penanggulangan hama. Ya, di samping kena sengatan matahari supaya buah fisiknya bagus, apa? Supaya tidak kena lalat buah. Kalau lalat buah itu kan masuknya ketika buah masih kecil. Disuntik aja udah masuk larvanya ke dalam, udah. Nanti buahnya bagus, luarnya dalamnya busuk. Nah, ini salah satunya lalat buah. Di samping kita pakai insektisida atau kata yang biasa lumrahnya pestisida gitu kan. Adapun nanti misalkan serangan daun apa, misalkan lalat, ada ulat, ya kita di sini punya SOP. Bahkan kita sendiri udah punya bukunya tentang pemberantasan hama, tentang pemupukan, tentang pemangkasan, udah komplit gitu kan. Ya ada, ini ada cara-cara khusus, SOP-nya ada, cara penanggulangan penyakit apa. Nah, karena gini, penyakit ini tidak semuanya sama. Kadang-kadang ada penyakit yang sebutan monopah. Monopah itu penyakit yang satu aja, dia senangnya jambu aja. Ada lagi yang polipah. Polipah itu apa? Yang senang si hamanya ini padi seneng, jambu seneng. Nah ini, sedangkan di sekitar sini banyak padi. Nah, ini yang paling parah. Padi dimakan, jambu dimakan. Ada kita antisipasinya. Kalau yang di sini 1 hektar, itu masuk 1.000 pohon. Tapi kita juga punya kebun-kebun plasma yang kerja sama dengan kita. Jadi misalkan ada petani, dia tanah punya, modal nggak punya, ya kita kasih bibit, kasih modal kita, pupuknya, bibitnya, mereka bertanam. Nah, mereka harus bayar kepada kita. Dibayar dengan apa? Dengan buah nanti dijual sama kita. Tapi tidak total. Misalkan petani nih, dari awal kita kasih disurvei dikasih bibit, kasih pupuk. Nanti pas panen dia dapat 1 ton. Kita misalkan kalau 1 ton sekarang harga 15.000 jadi 15 juta ya. Itu enggak semuanya 15 juta diambil. Cuma diambil seperempatnya. Ada yang mencoba 14 bulan 3 kali. Ada juga yang mencoba 1 tahun 2 kali. Ada lagi yang 1 tahun 2 kali itu tadi. Ada yang 14 bulan 3 kali. Nah gitu. Kalau kita di sini sih 15 bulan 3 kali. Jadi per 5 bulan kita panen. Itu pun tergantung. Karena di sini ada teknik. Gimana caranya supaya panen cepat? Ada rahasianya. Mungkin dari pemangkasan atau perubahan. Tapi alhamdulillah di sini. Sekarang ini lagi panen raya nih. Lihat panen raya. Panen raya habis. Ketika panen raya ke panen raya tuh di tengah-tengah tuh selalu ada buah. Jadi nggak habis banget gitu kan. Nah itu ada teorinya, ilmunya, harus belajar, mahal. Kalau kita bicara masalah bisnis, masalah duit, itu kan sekejap duit itu bisa habis. Tapi gimana caranya investor ini supaya berhasil berkebun jamu kristal yang berbibit di kita? Nah itu kan. Oke, dalam satu sisi kita bisnis duit kok. Tapi yang lebih penting lagi, gimana caranya pembeli itu sukses. Kita didampingi dari hulu sampai hilir, dari A sampai Z selama dia mau. Bapak kembali lagi, Bapak kan sebagai otodidak nih.
Orang yang ngurus pengadaan, ngurus kebun, ngurus SDM, ada di sini. Kita kerjasama dengan orang ahli IT, yaitu Bapak Hanif Seto Aji, yang dari jebolan FEB. Pak Hanif namanya. Jadi Bapak ini berdua di sini. Ya, kita Bapak di bagian pengadaan, kalau Pak Hanif bagian marketing. Nah ini, kebetulan kita buka website deh. Ya di samping kita dari status, terus dari Facebook, bikin blog juga, website juga kita juga masuk ke Saung Bibit, terus nusagrow.com. Bahkan kita juga bekerjasama dengan tanamanunit.com, rumah tanaman mat itu masih mitra kami juga yang ada di Jababeka. Kita berlumuran darah kita berlatih, waktu berlatih daripada mati konyol dalam bertempur. Ketika kita membedangi, menggeluti sesuatu, apalagi untuk usaha, ilmunya dulu, SOP-nya dulu yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalkan kita mau bergelut di dunia jamu kristal berkebun, ilmunya dulu, SOP-nya dulu yang benar. Iya, ketika SOP-nya udah benar, karena di sini kan urusannya nanti endingnya di buah, hasilnya itu di buah jamu kristal ini. Gimana caranya menciptakan buah yang bagus? Jamu kristal ini kan, jamu ini beda dengan bibit deh. Kalau jamu nih, kita berbicara buah dulu. Buah ini di samping bagus harus enak dimakan loh. Enaknya itu manis. Jangan makan jamu kristal rasa bengkuang. Mendingan kita beli bengkuang rasa bengkuang daripada beli jamu kristal rasa bengkuang. Nah gimana caranya kristal nih? Jamu kristal. Kita bicara kristal aja, berarti khasnya udah ada. Keras, lezat, gurih, biji hampir tidak ada. Welcome. Kapan aja ada yang ingin belajar tentang ilmu jamu kristal, monggo datang ke Nusagrow, gratis. Nusagrow Jalan Batu Hulung, Dramaga, ya. Bogor, Kota Bogor. Monggo welcome datang ke sini. Karena apa? Tidak semua bisnis, tidak semua usaha itu harus menghasilkan uang, keuntungannya. Tapi berbagi ilmu dengan orang lain itu lebih nikmat. Jangan lupa subscribe Agro Maritim. Oke? Siap.